Ada sebuah pergeseran kekuatan global yang besar banget lagi terjadi loh. Tapi ini bukan di medan perang, melainkan di jantung sistem keuangan dunia kita. Sebuah perubahan yang berlangsung diam-diam tapi wow, dampaknya bisa mengubah segalanya. Biasanya kan, kita mikir kalau perubahan besar itu pasti lewat ledakan, lewat berita-berita heboh di media. Tapi kenyataannya, seringkali perubahan yang paling signifikan itu justru yang nggak kelihatan sama sekali. Betul banget. Ibarat air yang pelan-pelan mengikis batu, transformasi terbesar itu justru terjadi dalam senyap, hampir-hampir tanpa kita sadari. Nah terus, perubahan tersembunyi apa sih yang kita bicarakan ini? Ini bukan soal militer, bukan juga soal perebutan wilayah. Ini tentang sesuatu yang kita semua pakai setiap hari yang menopang ekonomi global, yaitu uang. Oke, mari kita mulai dari sini ya. Kita coba bedah gimana pergeseran ini berlangsung. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah fondasi yang udah menopang dunia puluhan tahun sekarang mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Nah, buat ngerti apa yang terjadi sekarang, kita harus mundur sedikit nih. Gimana ceritanya dolar Amerika Serikat bisa jadi begitu dominan, begitu berkuasa? Kuncinya ada di sini nih, tahun 1944. Perjanjian Bretton Woods, ini adalah momen yang benar-benar nobatin dolar sebagai raja mata uang dunia. Inilah awal dari tatanan ekonomi yang bertahan lebih dari 75 tahun. Dominasi ini tuh dibangun di atas pilar-pilar yang kuat banget. Coba deh bayangin, hampir semua minyak dunia diperdagangkan pakai dolar. Cadangan devisa negara-negara di seluruh dunia disimpannya dalam dolar. Nah inilah yang ngasih Amerika Serikat pengaruh ekonomi global yang luar biasa besar. Ada kutipan yang pas banget buat menggambarin ini. Mengontrol mata uang cadangan dunia itu bukan cuma soal ekonomi loh, tapi ini soal kekuasaan. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Gimana kalau alat yang harusnya netral ini malah mulai dipakai sebagai senjata? Jadi, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, dolar itu kan alat yang efisien banget buat perdagangan, tapi di sisi lain, dolar ini jadi alat tekanan yang super kuat. Ketika negara-negara bisa diputus dari sistem dolar lewat sanksi, negara-negara lain jadi mulai mikir, apa kita ini terlalu bergantung ya sama satu sistem ini? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah muncul semacam perlawanan diam-diam. Bukan dengan deklarasi perang, tapi dengan langkah-langkah kecil yang sangat strategis. Coba deh kita lihat gimana pergeseran ini terjadi. Ini bukan satu gebrakan besar loh, tapi ribuan langkah kecil yang konsisten. Negara-negara mulai dagang pakai mata uang mereka sendiri, mulai beli emas, dan pelan-pelan ngurangin porsi dolar di cadangan devisa mereka. Dan ini bukan cuma langkah perorangan. Aliansi kayak BRICS itu loh, Brazil, Rusia, India, Cina, sama Afrika Selatan, mereka secara terbuka mulai ngebahas sesuatu yang dulu tuh kayaknya wah mustahil banget, yaitu menciptakan sistem keuangan alternatif. Inti dari semua tindakan ini sebenarnya cuma satu kata, diversifikasi. Sama aja kayak kita kan, nggak mau naruh semua telur di satu keranjang. Nah, negara-negara ini juga mulai sadar kalau menaruh nasib ekonomi mereka sepenuhnya di satu mata uang itu resiko yang besar. Di dunia geopolitik, diversifikasi itu adalah bentuk perlindungan diri. Metafora ini benar-benar nangkep semuanya. Nggak ada momen yang heboh. Ini proses yang pelan, konsisten, dan hampir nggak kerasa. Tahu-tahu semuanya udah beda. Jadi, ini semua bakal membawa kita kemana? Coba deh kita berandai-andai, kira-kira dunia bakal kayak apa di masa depan kalau erosi ini terus berlanjut? Ini bukan lagi dunia dengan satu jalan tol utama, tapi dunia dengan banyak jalur-jalur baru. Perdagangan bisa aja terjadi pakai yuan, pakai rupiah, atau mata uang lainnya. Sistem keuangannya jadi lebih, multipolar. Konsekuensi paling mendasarnya sebetulnya bukan soal uang, tapi soal ini. Saat sistem keuangan udah nggak lagi terpusat, kekuatan geopolitik pun mau nggak mau jadi ikut tersebar. Jadi, poin krusialnya adalah ini.
Kita mungkin sedang menyaksikan akhir dari sebuah era dominasi keuangan oleh satu kekuatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi seberapa cepat dan seperti apa dunia baru yang akan muncul setelahnya.